Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Mungkin teman-teman sudah lama baru masuk lagi ke materi yang ini. Jadi kali ini Ibu membawakan materi teori advokasi. Nanti ada juga asesmen kebutuhan komunitas dan membingkai isu atau framing isu. Tentu saja semuanya ini di dalam konteks atau pembelajaran yang mengacu kepada bagaimana kita bisa melakukan advokasi untuk promosi kesehatan. Jadi kalau mengacu kepada secara umum, itu ada dua metode utama advokasi. Yang pertama adalah lobby atau bagaimana seseorang itu melakukan pendekatan secara langsung dengan melibatkan pengaruh. Jadi dia melakukan pendekatan secara pribadi kepada orang yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Bahkan biasanya disebut sebagai pemangku kebijakan. Secara umum ya. Nah, tindakan lobby ini atau disebut melobi itu biasanya secara khusus dilakukan melalui pertemuan pribadi dengan para pengambil keputusan. Sehingga nantinya hasil dari lobby ini dapat menjadi alat advokasi yang ampuh dan hemat biaya. Ampuh dalam arti mempersingkat waktu yang terlalu panjang misalnya, kemudian mengurangi biaya di sektor riset dan sebagainya. Kalau kita mengambil istilah advokasi itu sendiri yang berkaitan dengan materi Promkes, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dipahami sebagai istilah pembelaan. Jadi kalau di secara verbal atau secara bahasa dalam konteks bahasa Indonesia, advokasi artinya melakukan pembelaan atau membela. Oleh sebab itu, biasa advokasi ini dilakukan ketika ada satu kondisi yang tidak menunjukkan keberpihakan orang yang bermasalah di dalam mengakses suatu layanan tertentu. Berdasarkan mata kuliah ini, maka layanan yang dituju adalah layanan dalam hal kesehatan. Makanya konteksnya adalah layanan kesehatan. Advokasi untuk layanan kesehatan berhubungan dengan promosi kesehatan. Nah, untuk istilah advokasi sendiri tidak hanya lebih dikenal dengan istilah hukum, tapi biasanya sudah pula dikenal oleh masyarakat dan bisa dimaknai apa saja sesuai dengan konteks permasalahan. Jadi kayak tadi, mungkin advokasi itu lebih kepada bagian dari membela dan pembelaan itu lebih disebut biasanya dekat dengan masalah hukum, tetapi kalau dia keberpihakan orang yang bermasalah, kemudian dalam mengakses suatu layanan, maka dia butuh advokasi. Ini kita lihat dalam konteks secara eksplisit, bisa disebutkan advokasi ini merupakan aksi-aksi sosial, kultural, tidak hanya hukum, politik, dan bisa dilakukan dengan sistematis, terencana, dan kolektif. Ini menurut Farid Hidayat. Oleh sebab itu, ketika kita belajar terkait advokasi di dalam promosi kesehatan itu, harus melihat beberapa teori dan elemen kunci yang ada di dalam teori advokasi untuk promosi kesehatan. Di antaranya itu adalah kesadaran. Kalau Ibu gambarkan dalam bagian seperti ini, maksudnya yang pertama harus dimulai adalah membangkitkan kesadaran, kemudian baru masuk ke ranah pendidikan, terus masuk ke pengorganisasian komunitas, kemudian harus ada kolaborasi, kolaborasinya nanti akan bisa membentuk kemitraan, kemudian bisa melakukan pengembangan kebijakan, lalu masuk ke pemantauan dan evaluasi apabila ada hal yang harus diperbaiki, dan terakhir adalah menjalin komunikasi strategis. Suara saya terdengar jelas ya, Ulfa, Mariam? Mariam? Iya, Ibu. Terdengar. Ya. Iya, Nah, Ibu. Oke. Kemudian kita kalau melihat teori advokasi itu sebenarnya apa? Nah, teori advokasi itu dia fokus pada pemberdayaan individu dan komunitas. Jadi ada dua, individu itu sendiri dan komunitas untuk
mengambil tindakan yang dapat mempengaruhi kebijakan dan praktik dalam hal ini kesehatan secara luas. Jadi tujuan advokasi kesehatan adalah untuk menciptakan perubahan sistemik dan mendukung lingkungan yang lebih sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini selalu mungkin teman-teman berpikir, wah terlalu normatif ya, atau terlalu ideal ya. Ya memang seperti itu kalau dalam sistematika pembelajaran ilmu, dia akan jatuhnya sangat teoritis, sangat sistematis, dan kadang-kadang seperti target-target yang dituju dan harus melakukan penyesuaian nanti ketika dijalankan di dalam masyarakat. Yang pertama kita lihat dulu dalam wujud kesadaran dan pendidikan. Yang paling penting memang ketika kita mau berinteraksi dan melakukan sesuatu, kita itu harus punya kesadaran. Ketika orang punya kesadaran, maka dia akan mau masuk ke ranah pendidikan. Jadi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat itu, kita harus melihat bahwa masyarakat itu mengalami berbagai permasalahan di bidang kesehatan, dan kemudian mereka juga terpengaruh atau ada faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat. Nanti hal ini membuat ketika mau menyebarkan informasi itu sulit. Maka kemudian harus bisa kita lihat isu-isu kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian nanti bisa dilakukan untuk melibatkan tindakan yang lebih efektif dalam penyebaran informasi yang harusnya diatur akurat, relevan. Ini dalam konteks people awareness atau disebut kesadaran publik. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu bisa bermacam-macam. Kalau di dalam konteks mahasiswa magister, itu lebih sering disebut dengan kalian itu harus masuk di kelas, kalian itu harus belajar, harus melakukan komunikasi antara dosen, kemudian itu bisa mendapatkan consciousness atau kesadaran mengenai apa bidang kerja dan apa yang menjadi tujuan kerja dan apa nanti yang akan kalian lakukan. Tetapi untuk masyarakat sebagai sasaran dari apa yang dinamakan advokasi dan bahkan memetakan isu dan kemudian mendapatkan posisi untuk membela bila mereka dalam konteks pelayanan kesehatan tidak betul-betul mendapatkannya, itu bisa dilakukan melalui kampanye, seminar, brosur, atau media sosial. Promosi kesehatan ini nanti sifatnya akan memberikan pengetahuan yang dapat membantu setiap individu dalam komunitas untuk membuat keputusan yang tentu saja ketika dia lakukan sendiri tidak lebih baik ketika dia bergerak di dalam satu kesadaran dan kampanye yang lebih teratur, terarah. Terkait apa? Ya tentu saja terkait kesehatan mereka sebagai masyarakat. Nah, kalau dia sadar atau meningkat kesadarannya terkait pentingnya perilaku sehat dan resiko yang terkait dengan perilaku yang tidak sehat, maka tindakan promosi kesehatan ini bahkan bisa menginspirasi perubahan positif di dalam gaya hidup seseorang. Jadi seperti yang disebutkan tadi oleh konteks apa sih itu advokasi, secara eksplisit nanti kita ketahui ini merupakan aksi sosial, kultural, politik yang harus dilakukan secara sistematis. Jadi dia terencana dan sifatnya itu kolektif, tidak individual atau parsial, tidak sendiri-sendiri, tapi memang kolektif. Nah, akhirnya ketika sudah melakukan beberapa langkah untuk membuat masyarakat lebih sadar atau menerbitkan kesadarannya, maka kemudian kita masuk ke pengorganisasian tentang bagaimana menghasilkan dan menggunakan kekuatan masyarakat. Nah, dalam pengorganisasian komunitas yang merupakan bagian dari kelanjutan dari kesadaran dan pendidikan ini, tentu saja melibatkan dan memberdayakan komunitas untuk mereka ikut berpartisipasi dalam advokasi kesehatan. Nah, tujuannya nanti jika penyelenggara ingin mengetahui apa yang menjadi perhatian masyarakat,
kemudian mengapa mereka atau dalam konteks ini masyarakat melakukan hal tersebut, dari mana masyarakat itu sebenarnya punya culture atau kebudayaan berasal, dan mereka atau masyarakat ini terhubung dengan apa, bagaimana, itu nanti akan membuat penyelenggara akan melakukan dukungan. Penyelenggara dalam hal ini mungkin adalah stakeholder dan juga negara dalam konteks organisasi kesehatan. Dia akan mendukung masyarakat untuk mendefinisikan permasalahan mereka, kemudian bisa membuat masyarakat itu dalam pengorganisasian komunitas akan mampu merancang solusi mereka sendiri dan menentukan taktik apa yang akan mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka. Sehingga nantinya para penyelenggara yang pada dasarnya hanya menyediakan layanan kesehatan, ini nanti bisa menjalin hubungan menciptakan struktur demokratis yang dapat memegang kekuasaan, kemudian melakukan kombinasi konfrontasi dan negosiasi untuk menghasilkan perubahan yang signifikan atau yang sangat-sangat sesuai dan diperlukan. Nah, setelah tadi masuk di pengorganisasian komunitas, ada yang dinamakan dengan kolaborasi. Jadi dalam tindakan advokasi itu yang paling pertama kesadaran, kemudian pendidikan, kemudian pengorganisasian komunitas, dan masuk di kolaborasi. Kolaborasi kesehatan ini merupakan aktivitas nantinya bertujuan untuk memperkuat hubungan antara profesi kesehatan yang berbeda. Nah, sekarang saya tanya sama teman-teman. Kalian, Marian, Novianti, Hastuti, Andi Indah ini sama di profesinya di dalam bidang kesehatan? Sama? Semuanya perawat atau semuanya tenaga kesehatan? Beda, Bu. Kalau saya perawat, Ibu. Novi apa? Bidan, Bu. Oh ya. Kalau Mariam? Saya perawat, Ibu. Kalau Andi Indah? Nah, Indah. Jadi ada dua ya. Jadi ada perawat, ada bidan. Maka ini kira-kira antara perawat dan bidan ini nanti di dalam konteks kolaborasi kesehatan ini merupakan bagian dari tim kesehatan yang dapat bisa saja datang dari berbagai profesi kesehatan. Makanya saya sebut di sini bisa saja dokter, perawat, psikiater, ahli gizi, farmakologi, farmasi, pendidikan di bidang kesehatan, atau bahkan pekerja sosial. Kolaborasi kesehatan ini nantinya adalah aktivitas yang bertujuan untuk memperkuat hubungan di antara profesi kesehatan yang berbeda untuk nanti bisa saja berkolaborasi sebagai satu tim kesehatan. Setelah ada kolaborasinya, maka bisa saja mereka masuk pada suatu kemitraan. Kemitraan ini merupakan upaya sentral atau berpusat untuk menggalang dan menghubungkan sumber daya antara pemangku kepentingan yang mengarah pada sinergi atau intensitas kerjasama dan pencapaian tujuan bersama. Hingga nantinya jika sebagai suatu bentuk kerjasama, mereka akan saling tergantung dan berkomitmen yang sama-sama datang dari pihak yang bermitra. Nah, penggalangan kemitraan di bidang kesehatan ini sebenarnya merupakan salah satu strategi ketika kita belajar promosi kesehatan. Ini terdapat di dalam Piagam Ottawa yang merupakan bagian dari organisasi World Health Organization yang diinisiasi pada 1986. Nah, diperkuat lagi oleh WHO pada konferensi-konferensi internasional untuk promosi kesehatan keempat, utamanya di Jakarta pada 1997. Dilakukan untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Jadi dalam konteks kemitraan ini kunci suksesnya adalah ada kerjasama, koordinasi yang baik, artinya sharing tujuan, berbagi tujuan. Kolaborasinya ini harus setara, jadi tidak ada profesi kesehatan yang lebih dianggap tinggi, lebih harus elit, tapi memang semua dianggap setara sehingga mereka berbagi sumber daya, kemudian bisa menciptakan tim yang dinamis, artinya bekerja menurut isu kesehatan yang ada, jadi mereka sangat dinamis,
mereka bisa switch dengan baik, bisa berpindah dan bahkan saling menguatkan, dan kemudian ada komitmen kesepakatan bersama. Dan itulah yang disebut dengan kemitraan. Dari kemitraan, ini bisa membantu kemudian untuk memperlihatkan pengembangan kebijakan. Nah, siapa yang punya konteks pengembangan kebijakan? Itu adalah penyelenggara kesehatan, misalnya dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan turunannya. Mereka inilah nanti yang akan memberikan berbagai macam masukan untuk pembentukan suatu legislasi yang turun dalam bentuk regulasi di bidang pelaksanaan kesehatan dan promosi kesehatan untuk pelayanan bagi masyarakat. Sehingga ada perubahan kebijakan dari hasil tadi kerjasama kemitraan yang ternyata di dalam tim yang sudah berkolaborasi itu mereka menemukan, oh pada bagian ini kebutuhan masyarakat adalah ini, pada wilayah sana kebutuhan masyarakatnya berbeda. Jadi kebijakannya tidak boleh seragam karena isunya atau masalahnya yang mau diadvokasi, masalah yang mau dibela masyarakat untuk pelayanan berbeda, sesuai dengan kultur dan sesuai dengan apa yang terjadi pada masyarakat tersebut. Nanti ini adalah tindakan di pengembangan kebijakan ini adalah melibatkan pengajuan usulan kebijakan, lobby kepada pembuat kebijakan, dan partisipasi dalam proses legislatif. Jadi dalam advokasi promosi kesehatan itu pada dasarnya teman-teman mahasiswa bukan hanya pemerintah atau legislator yang akan bergerak, tapi kalian dalam konteks eksekutif yang ada turunan ke bawah sebagai pelaksana tugas di lapangan itu, kalian juga harus memberikan masukan-masukan, bahkan mengacu kepada aturan norma hukum, misalnya dalam undang-undang kesehatan, kalian melihat undang-undang itu masih kurang, dalam bentuk kebijakan ke bawahnya itu masih kurang, maka kalian harus memberikan masukan-masukan agar apa yang didefinisikan di dalam suatu rumusan peraturan perundang-undangan turunnya kepada kebijakan itu tidak terjadi gap, tidak terjadi celah di mana sulit diimplementasikan karena kurang konkret di dalam pengaturan kebijakan. Jadi begini ya, di dalam negara hukum seperti Indonesia itu kan ada perancangan peraturan. Nah, proses legislasinya ini melibatkan draft proposal untuk melakukan pembentukan satu aturan tertulis. Nah, aturan tertulis ini lahir dari naskah peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah yang bisa berbentuk kebijakan. Bagaimana nanti kalau dalam suatu aturan pelaksanaan pelayanan itu terdapat masalah, maka kebijakan atau sanksi apa yang harus sudah termuat di dalam suatu undang-undang atau suatu peraturan daerah itu. Nah, yang lebih tahu berarti siapa? Berarti kalian teman-teman yang bekerja di garda terdepan pelayanan atau promosi kesehatan. Jadi peran kalian itu sangat penting karena memang kalian adalah pelaku utama di bidang kesehatan dan bisa memberikan masukan. Nah, setelah itu ada tahap selanjutnya yaitu pemantauan dan evaluasi. Apa yang digunakan? Mengapa harus ada pemantauan? Pemantauan ini lebih kepada melacak dan evaluasi itu lebih kepada kalau ada dampak dari upaya advokasi, ini bisa dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan bisa tercapai. Nah, kalau tujuan yang ditetapkan tercapai, maka bisa juga dilakukan untuk mengidentifikasi area perbaikan. Sehingga next step-nya adalah komunikasi strategis. Masalah ada, isu ada, kemudian ada upaya memperbaiki, ada evaluasi, ada regulasi, ada kebijakan. Kemudian ini harus dibahasakan untuk banyak pihak. Maka supaya tidak hanya segelintir orang saja tahu kebijakan regulasi dan apa yang terjadi, itu harus disebarkan informasinya. Maka harus ada penggunaan media dan komunikasi yang efektif untuk menyebarluaskan pesan-pesan advokasi.
dan kemudian bisa membangun dukungan publik, termasuk kampanye media sosial di mana ada siaran pers dan penyelenggaraan acara publik. Seperti itu ya. Maka kemudian setelah itu, setelah proses teori advokasi dalam bidang promokasi kesehatan ini, kita masuk kepada asesmen kebutuhan komunitas. Nah, apa yang dimaksud dengan asesmen kebutuhan komunitas? Asesmen kebutuhan komunitas itu merupakan penilaian kebutuhan masyarakat dalam banyak bentuk yang unik. Saya sudah bilang tadi, masyarakat itu pada dasarnya berbeda sesuai kultur, agama, kehidupan sosial, kehidupan budaya, tingkat ekonomi. Maka masyarakat itu tidak mungkin satu wilayah dengan wilayah lain sama persis. Mereka punya banyak bentuk yang unik. Maka asesmen kebutuhan komunitas itu berdasarkan apa yang kita temui di lapangan. Maka semua penilaian kebutuhan masyarakat itu nantinya bertujuan untuk mencari informasi mengenai berbagai jenis kebutuhan masyarakat yang mencakup pengumpulan informasi dari masyarakat berdasarkan individu dalam masyarakat, bahkan terkait pendapat pribadi yang mereka rasakan. Misalnya di asesmennya dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan seperti, satu, apa yang dirasakan masyarakat? Oh, mereka merasa sehat. Oh, mereka merasa kehidupan mereka selama ini kurang baik. Tingkat sanitasinya buruk. Oh, atau akses terhadap vitamin masih kurang. Atau mereka susah untuk mendapatkan berbagai aset-aset yang terkait dengan infrastruktur kesehatan. Mereka sulit menjangkau puskesmas dan seterusnya. Nah, apa yang pertanyaan selanjutnya, next question ialah apa yang menjadi kebutuhan normatif dan tersurat? Kalau tersurat berarti secara eksplisit langsung kelihatan di sana orang-orang yang tidak punya jamban, tidak punya toilet. Adapun mereka masih suka buang air di sungai. Buang air di sungai sih bagus juga, sehat juga karena sungainya kan dinamis bergerak terus. Tetapi ternyata mereka hidup bersama komunitas lain, di bawahnya ada komunitas yang menerima apa yang dilakukan oleh komunitas di atas sungai tersebut. Maka dari hulu ke hilir itu komunitas hulunya lebih sehat, yang di hilirnya pasif karena mendapatkan sisa-sisa dari aktivitas kehidupannya atau hajatnya orang-orang yang ada di hulu misalnya. Makanya itu menjadi asesmen kebutuhan komunitas juga untuk dipecahkan. Ini for example ya, artinya hanya contoh. Bisa saja teman-teman menemukan berbeda. Jadi kalau dalam konteks belajar, ketika dosen itu memberikan contoh itu belum tentu seperti itu. Secara eksplisitnya itu hanya pengantarnya saja. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana tantangan dan aset masyarakat yang dapat menentukan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan strategis promosi kesehatan yang akan dilaksanakan? Maka kemudian hal ini besar sekali jawabannya, punya jawaban yang punya indikator banyak, variabel untuk turun ke indikatornya banyak. Kenapa? Karena ini membutuhkan kemampuan manajerial, sistematik, dan motivasi oleh si tenaga kesehatannya ini untuk kemudian melakukan strategi-strategi untuk asesmen kebutuhan komunitas. Nah, maka tujuan dari mengkaji kebutuhan masyarakat itu adalah sebenarnya untuk menentukan kekuatan dan kelemahan masyarakat setempat atau suatu wilayah, serta kemampuan masyarakatnya untuk dapat dan akan menanggapi strategi dan perencanaan terkait promosi kesehatan. Kemudian, kebutuhan itu sendiri bermacam-macam. Ada yang disebut kebutuhan normatif, ada yang disebut kebutuhan yang dinyatakan, ada juga yang disebut kebutuhan komparatif. Nah, kalau disebut kebutuhan normatif, maka itu mengacu pada hal yang diharapkan menjadi norma bagi masyarakat berdasarkan pendapat dari hasil penelitian faktual atau sesuai fakta. Itu normatif. Oh, saya ingin masyarakat di situ sehat. Oh, ternyata rata-rata sehat kok. Itu namanya berdasarkan kebutuhan normatif. Kemudian, ada juga yang disebut dengan kebutuhan yang dinyatakan. Hal yang dapat disarankan mengenai kebutuhan kesehatan suatu komunitas bisa dinyatakan atau diungkapkan melalui permintaan. Bisa saja mereka mengeluh,
bisa mereka mengeluarkan petisi, atau si petugas ini bisa melakukan observasi dari setiap sesi pelayanan yang dilakukan atau yang tersedia. Nah, di sini pengkajian kebutuhan masyarakat oleh tenaga kesehatan untuk mempromosikan itu dia memiliki ketelitian. Karena kalau dia tidak teliti, lain yang terjadi, lain hasil yang dinyatakannya, kemudian ini bisa disalahartikan. Jadi tidak boleh sembarangan, dilakukan secara sembarangan, tetapi memang harus dilakukan secara lengkap. Misalnya, ini ada contoh ya. Mengapa sih di satu puskesmas setiap hari kerja antriannya atau daftar tunggunya itu panjang sekali, atau satu rumah sakit itu juga panjang. Ini kenapa tenaga kesehatannya, misalnya bagian in front office-nya, bagian penerima layanan masyarakat, kartunya, satu pelayanan itu bisa sampai, untuk satu orang itu bisa sampai 30 menit. Sementara orang datang, orang ini rata-rata dalam keadaan sakit, tapi lama sekali bergerak ini antriannya. Nah, bisa. Apakah tenaga kesehatan tidak profesional? Apakah memang alatnya, infrastrukturnya yang kurang? Apakah memang kemampuan dari puskesmas satu rumah sakit itu hanya bisa sekian orang per satu hari? Nah, itu yang disebut dengan kebutuhan yang dinyatakan ini. Kalian harus, tenaga kesehatan yang ada itu dia harus mengasesmen ke bawah. Dia bertanya kepada setiap orang yang mengakses kesehatan di tempatnya dia bekerja itu. Misalnya, kalau dia ingin tahu kebutuhan masyarakat sebenarnya. Jangan sampai dia hanya menduga-duga, tapi tidak selesai masalahnya. Saya kasih contoh ya, tenaga kesehatan di Indonesia itu selalu diparodikan atau dibuat seolah-olah kalau untuk orang-orang yang menggunakan BPJS itu, mereka itu didiskriminasi. Didiskriminasi dalam arti dilayaninya dengan muka yang tidak ramah, suara yang kadang-kadang terlalu memberikan penegasan, kemudian posisi pengerjaan yang berbelit-belit, lambat. Sementara kalau pakai pembayaran biasa atau dana pribadi, mengeluarkan dana pribadi, itu pelayanannya bisa lebih fast, lebih cepat. Kenapa begitu? Apa yang salah? Dan apakah masyarakat suka dibegitukan? Nah, ini selalu ya teman-teman, selalu dirasakan oleh masyarakat di daerah, terutama di wilayah Kota Makassar, untuk rumah sakit yang milik pemerintah. Kenapa begitu? Nah, itu sebenarnya itu adalah yang harus diasesmen, dan itu sebenarnya yang kita sebut dengan membutuhkan kajian dalam kebutuhan yang dinyatakan. Kemudian ada juga kebutuhan komparatif, di mana menemukan kebutuhan suatu wilayah masyarakat berdasarkan layanan yang digunakan dalam suatu wilayah tertentu. Caranya dengan mengumpulkan data. Pengumpulan data ini nanti akan menentukan kemungkinan masalah sosial yang mungkin terjadi di bidang serupa, seperti penyalahgunaan alkohol di wilayah kerja A. Oh, ternyata di wilayah kerja A penyalahgunaan alkohol. Di wilayah B, penyalahgunaan obat-obat untuk satu penyakit atau antibiotik berlebihan. Di C misalnya, anak-anak kekurangan gizi, menderita kwashiorkor karena bla bla bla. Ibu hamil di satu wilayah lain, dia selalu melahirkan dalam jangka waktu dekat, dan ini berakibat anak-anak yang lahir mengalami defisit kalori dan bahkan kekurangan gizi. Seperti itu. Jadi itu semua bisa menjadikan kajian kebutuhan masyarakat. Nah, berhubungan dengan kajian kebutuhan masyarakat, kita akan berbicara data. Nah, data yang dibutuhkan dalam penilaian kebutuhan masyarakat itu punya alasan. Dia bisa ditulis dalam bentuk deskripsi, persepsi, dan gagasan masyarakat, serta statistik yang dapat diterapkan dan diperlukan untuk mengembangkan rencana aksi berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat.
Hal ini meliputi nanti jumlah penduduknya berapa, susunan demografinya berapa, agama yang ada di situ apa, bagaimana mereka melakukan ekspresi budaya dan peran individu dalam komunitas. Nah, informasi nanti ini bisa sangat substansial, sangat berharga karena dapat mempengaruhi peran masyarakat dalam mempromosikan strategi kesehatan. Jadi, kalau ada perawat pria atau perawat wanita merawat seseorang, itu apakah bisa dievaluasi? Oh, ternyata masyarakat itu sangat religius. Mereka menolak pelayanan apabila yang melakukan pelayanan adalah lawan jenis. Maka mereka sebenarnya di situ hanya membutuhkan perawat wanita misalnya atau perawat pria misalnya. Karena ada juga masyarakat yang masih berpikiran sedikit tertutup. Ada juga masyarakat yang it's okay, mau siapapun yang ini saya dapat pelayanan kesehatan. Jadi mereka bisa menerima apapun yang terjadi karena berpikiran terbuka terhadap solusi yang diusulkan untuk diterapkan. Nah, setelah masuk dari berbagai sistematis tadi, kita kemudian masuk di bidang advokasi itu bisa melakukan proses membingkai isu atau framing isu. Framing isu dalam pelayanan kesehatan untuk promosi kesehatan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah utama, menggunakan data dan bukti, menerapkan pendekatan budaya dan agama, membangun keterlibatan komunitas, menggunakan media yang tepat, penyampaian pesan yang jelas dan sederhana, memberikan contoh nyata dan praktis, mendorong dukungan kebijakan dan evaluasi, atau bahkan melakukan umpan balik atau feedback. Jadi, teman-teman itu bisa saja seperti ini, melakukan satu mapping. How to mind map, itu terserah kalian. Nanti kan energi teman-teman ketika melakukan advokasi atau membela masyarakat dalam pelayanan kesehatan itu berdasarkan kemampuan kerja, membangun roadmap dari pekerjaan. Oh, nanti saya misalnya, saya nanti mau bicara dengan Pak Desanya deh. Saya pakai media kampanye yang sudah diprint dari kantor saya deh. Oh, saya mau mulai dengan menawarkan mereka vitamin supaya itu semuanya terserah. Itu disebut how to mind mapping your strategy. Bagaimana membuat satu map atau sistematika pengerjaan, tahapan pengerjaan, strategi pengerjaan berdasarkan kemampuan kalian untuk nantinya bekerja secara efektif di lapangan. Makanya itu disebut dengan strategi dan teknik advokasi. Yang pertama, kalian harus punya namanya ranah perhatian. Ranah perhatian ini fokusnya di kondisi apa yang ingin atau bisa saja diubah untuk diperbaiki. Kira-kira apa sih yang paling penting di dalam pekerjaan saudara seperti itu? Oh, saya merasa paling pentingnya yang diurus pertama adalah infrastruktur kesehatannya, puskesmasnya terlalu suram tempatnya, di pinggir sekali. Tapi biar di pinggir nanti harusnya diperbaiki pencahayaannya misalnya. Kemudian warna-warna di puskesmasnya misalnya dibikin lebih ceria supaya anak-anak yang mau diimunisasi misalnya bahagia datang karena melihat pas tidak menakutkan, tidak seram. Suster-susternya juga senyum, misalnya tenaga kesehatannya juga tersenyum. Itu strategi. Jadi ada kondisi dalam cara melayani dan infrastruktur pelayanan. Kemudian masuk ke ranah pengaruh. Siapa yang akan dipengaruhi untuk percepatan dan kepastian perubahan yang dibayangkan terjadi. Kemudian baru masuk di ranah kendali. Kegiatan strategis apa yang penting untuk dilakukan. Nah, sekian lama saya berbicara. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Boleh, silahkan. Buka dong videonya. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada berarti is enough. Berarti penjelasan saya cukup. Selesai. Kita ketemu lagi the next lagi kalau ada waktu.
Gimana? Mariam dan teman-teman cukup ya? Insya Allah bisa dipahami ya. Insya Allah Ibu. Oke. Terima kasih. Saya cukupkan. Mungkin ada grup kelas. Nanti saya bagikan materinya di sana dalam bentuk percakapan kita. Assalamualaikum Iya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam perhatian. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahatnya. Waalaikumsalam.